Sore, pemirsa. Anda bergabung kembali bersama kami, yaitu dari channel Kreativitas Tanpa Batas. Di beberapa waktu yang lalu sudah pernah disampaikan kalau saat ini saya mengerjakan patung kambing jenis Etawa yang terbuat dari karet ban bekas. Ya, ahlinya karet ban bekas itu yaitu Pak Nana. Di sini tugas saya bagaimana patung kambing ini nanti benar-benar dicat sesuai harapan atau paling tidak menyerupai dengan yang sebenarnya. Baiklah pemirsa, seperti yang lalu, jadi saya mengawali di bagian kepala. Bagian kepala di sini saya coba menyentuh untuk pengecatan yang pertama itu. Ini kebetulan tadi sudah saya awali, yaitu bagian mata. Ya, bagian mata ini karena bagian dalam. Seperti yang lalu juga pernah saya sebutkan, untuk pengecatan bagian mata ini tidak boleh maksudnya gerusa-gerusu atau terburu-buru ya. Karena hasil pengecatan mata ini nanti yang membuat jadi menarik. Biasanya orang akan melihat sesuatu berupa lukisan atau patung, kalau memang modelnya itu ada mata, biasa ketertarikan itu melihatnya di bagian mata. Kalau di bagian mata itu seperti hidup, ya itu yang lainnya pasti ngikut. Jadi di sini saya tadi udah saya pakai ini, mungkin bagian dalamnya ini warna merah, ini di kuningnya itu saya coba untuk jadi kuningnya ini kalau bisa ada semacam gradasi ya. Jadi supaya kuning ini tidak polos ya. Tidak polos, karena kalau terlalu polos itu tidak seperti yang sebenarnya. Jadi ini pemirsa bisa melihat di sini kuningnya. Nah, ini dibantu supaya benar-benar ada semacam lebih nampak alami ya, lebih nampak alami. Nah, kalau sudah begini biasanya ada semacam yang kena pantulan sinar. Nah, di sini tidak apa-apa. Nah, kita goreskan yang kelihatan warna putih. Oke, di jarak tertentu warna kuningnya ini seperti lebih hidup gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengecatannya yang di bagian hitam ya. Di bagian hitam ini sama perlakuannya, kita juga dituntut untuk, karena kalau kita kadang-kala melihat ini sepertinya hitamnya ini kurang besar dikit ya, gitu, bisa. Jadi ini saya besarkan dikit hitamnya. Karena dengan perbandingan kambing yang sebesar ini, pastinya bola mata yang bagian hitamnya harus paling tidak mendekati dengan proporsi kebesaran kambing ini ya. Jadi pemirsa juga bisa melihat ya, kalau hitamnya ini udah bener nampak seperti bola mata yang sebenarnya atau tidak, itu pemirsa bisa mengukur ya.
Nah, di sini bagian hitam itu juga sama pemirsa ini coba, biasanya kalau hitamnya semua polos itu kurang nampak hidup ya. Jadi di sini mohon pemirsa pahami kenapa mesti saya kasih semacam sinar itu supaya ini nampak lebih hidup ya. Bola matanya itu nampak benar-benar menyerupai mata yang sebenarnya. Nah, bisa paham ya? Oke. Terus coba saya lanjut untuk yang bagian sebelah kiri ya. Sama perlakuannya, matanya ini Anda tetap memberikan warna putih di bagian kuningnya. Jadi supaya kuning ini muncul nampak seperti dimensinya akan kelihatan kalau ada tambahan warna putihnya. Ada warna putihnya itu akan nampak. Nah, di sini seperti yang bagian kiri tadi, yang sebelah kanan ini coba kasih titik yang membuat semacam ada sinar ya. Oke, paham. Sekarang bagian hitam di bola mata itu, ada di bagian hitam itu karena tadi saya melihatnya, jadi melihatnya sepertinya kurang besar, jadi bagian hitamnya ini kita perlebar ya pemirsa. Jadi pemirsa akan paham kalau di bagian matanya ini memang benar-benar kurang lebar, jadi terlalu kecil ya, dengan perbandingan bola matanya ini. Kalau perbandingannya dengan patung kambingnya ini, kayaknya bola matanya masih kurang besar. Nah, oke, selanjutnya bagian hitam sama ada perlakuan dengan yang seperti bagian kuning tadi. Di bola matanya ini kasih yang putih. Nah, ini nah, ini bagian putih. Oke. Itu bagian mata. Selanjutnya saya mau sampaikan untuk bagian ini, hidung sama mulut. Ini di sini kita coba warna hitam ya. Hitam plus kecoklat-coklatan. Nah, hitam kecoklat-coklatan. Supaya nampak kalau kambing etawa ini langsung tidak pakai warna campuran. Ini karena pengalaman, kalau tidak ada kombinasi, jadi sepertinya memang kalau di foto itu biasanya warnanya hitam, tapi sebetulnya di situ ada muatan warna kecoklat-coklatan, atau jadi bukan hitam polos maksud saya ya. Jadi untuk membuat dimensi itu sebaiknya ada warna-warna yang dicampur ya.
Kalau misalnya terlalu monoton ya langsung dihitam gitu, itu juga nampak kurang realis ya. Karena kebetulan tugas saya di sini membuat patung yang saya cat ini nampak seperti patung kambing yang sungguhan ya, Lutera. Paling tidak seperti itu. Ini di bagian matanya juga saya sentuh. Nah, begitu pula bagian di ujung mulut itu juga sama. Ini kita sentuh supaya benar-benar kena ya. Dalam artian yang kena itu yang saya maksud dimensi maupun warna kulitnya itu benar-benar seperti sungguhan. Nah, oke. Itu kebetulan ini yang saya kerjakan bagian kanannya dari kambing ini. Sekarang kembali supaya tidak lupa, sebaiknya kita menyelesaikan pengecatan itu kalau memang seperti berupa kambing ini, kalau bisa dilakukan kiri kanan ya, karena mereka punya karakter hampir sama kiri kanan. Biasanya kalau saya mau selesaikan di bagian kiri saja, sebetulnya tidak apa-apa, hanya saja ada sedikit butuh pengalaman ya. Kalau teman-teman pelukis atau yang biasa sudah melukis seperti ini, misalnya mau saya selesaikan bagian bagian kiri saja atau bagian kanan saja, itu biasanya tidak masalah. Tapi kalau di antara pemirsa ada yang masih saya anggaplah itu pemula ya, sebaiknya diselesaikan itu kiri kanan ya. Karena ada sedikit faktor kesulitannya kalau yang belum berpengalaman itu untuk bisa sama dengan bagian kiri atau bagian kanannya itu akan jadi sulit sendiri nanti ya. Ini pemirsa, coba diamati ya. Oke. Nah ini mohon dilihat ya, yang tadinya ada kecoklat-coklatan juga masih saya sembur-sembur ya, atau gradasi dengan warna hitam ya. Kalau polos ya, tidak polos hitam gitu. Ini di sini yang saya perlihatkan di pemirsa, ini warnanya ini warna paduan ya antara coklat dan hitam. Paham pemirsa ya? Oke. Lihat-lihat nggak muncul ya warnanya, menyerupai warna dari warna banyak, Bapak Des. Oh iya, kebetulan kan ini dasar kan warnanya hitam, cat hitam, cuman mengkilap sama ini akan nampak biasanya kalau ada sinar mas. Jadi Oh, setelah ada sinar itu nampak. Kalau tadi itu ada kecoklat-coklatannya, kenapa saya sampaikan ini
akan muncul, jadi tidak di satu titik saja waktu kita melihat dengan anggaplah berjalan gitu ya, sepintas ada kelihatan ada coklat-coklatannya gitu lah. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kalau di kambing yang sebenarnya memang ada yang hitam, kadang-kadang masih nampak bulunya itu yang kena sinar itu nampak putih. Padahal setelah dideketi itu warna hitam. Ya, cuman ini kita siasati karena ini bukan kambing yang sebenarnya, ini berupa patung. Jadi bagaimana caranya kreativitas ya, kreativitas kita sendiri untuk bisa mendapatkan seperti warna kambing yang sebenarnya. Duluan kalau Etawa ini, jenis kambing Etawa ini eh, persentase bagian kepala itu memang cenderung warna hitam. Dan pemirsa, saya sampaikan kalau misalnya untuk detail ini kita pergunakan cas ya, kuasnya itu sebesar ini ya. Ini karena kita butuh eh, memahami karakter bagian kepala ini, butuh dipergunakan pakai kuas yang ukuran kecil ya, untuk kecil. Beda nanti waktu kita akan eh, mengecat bagian badannya ya. Kalau bagian badannya mungkin kita bisa mempergunakan, istilahnya ada yang 1 tim ya atau setengah tim, itu akan lebih cepat ya. Kalau dengan kuas yang sekecil ini malah justru menghambat ya, atau memperlambat pengerjaannya. Nah, kenapa di sini pemirsa saya ajak perlakuan khusus ya untuk bagian mata, sebaiknya minimal itu bagiannya kuas sebesar ini ya. Gitu. Nah, beda lagi nanti kalau kita sudah waktu kita mengecat bagian badannya. Oke, paham pemirsa ya. Ini kadangkala ada istilahnya kalau di teman-teman pelukis ini, cara yang saya pergunakan ini mungkin sampai dua versi, ada yang bilang itu istilahnya didusel ya, didusel cuman digosok-gosok aja, gosok-gosokkan sisa dari cat yang masih ada bertinggal di kuas ya. Nah, coba diamati lagi pemirsa, ini tadi sudah bagian kepala ya. Sekarang bagian mulut ya. Bagian mulut sebetulnya perlakuannya sama, semua sama, hanya kenapa saya sampaikan di sini, hanya kebetulan mengingatkan pemirsa untuk bisa memahami ya. Jadi tidak ada hal yang khusus ya untuk perlakuan. Minimal yang saya sampaikan, bagian mata ini harus benar-benar nampak kayak hidup ya. Itu yang membuat kita nanti hasil olahan pengecatan ini benar-benar nampak lebih sempurna. Baiklah pemirsa, mungkin untuk pengecatan patung kambing Etawa yang dari ban bekas ini
saya sampaikan kalau saat ini yang saya tunjukkan adalah pengecatan bagian kepala. Kita jumpa besok ya di bagian lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat sore, sehat selalu.